Hello everyone. Good morning. How are you today? Yeah, I hope you are good condition. Okay, before we start our lesson, as usually, we can start by pray so you can pray by yourself. Okay. Okay, let's we continue. Okay, today the topic is willingness or in bahasa kemauan. But before that, let's review our topic in last meeting. Yeah, who still remember what the topic in last meeting? Yes, you're right. The topic is about expressing ability, ya. Mengekspresikan atau mengungkapkan kemauan. Itu materi kita minggu lalu atau pertemuan yang sebelumnya ya. Sekarang kita lanjut tentang willingness atau kemauan. Nah, dalam bahasa Indonesia kemauan atau keinginan. Oke, let's see. Ya, the first expressing about willingness. Yang pertama itu expressing tentang willingness. Nah, itu artinya ungkapan untuk menyatakan kemauan. Lihat ya, menyatakan, expressing menyatakan. Oke, the second is asking about willingness atau dalam bahasa ungkapan menanyakan ya, menanyakan kemauan. Jadi kalau expressing tadi menyatakan atau dalam statement, untuk asking menanyakan atau bertanya. Bagaimana menanyakan kemauan seseorang dan bagaimana mengekspresikan tentang kemauan atau keinginan seseorang. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah mengidentifikasi penggunaan will. Ya, bagaimana penggunaan will? Apa sih arti penggunaan will? Apa guna penggunaan will? Dan bagaimana pattern atau bagaimana rumus untuk menjadikan sebuah kalimat yang baik untuk menggunakan kata will. Oke, yang kedua, menyusun kalimat atau teks lisan dan tulis untuk menyatakan kemauan. Ya, jadi nanti kita belajar tentang kemauan. Jadi nanti kamu di akhir kamu diajak untuk mampu ya, untuk bisa membuat kalimat ya, membuat kalimat yang pasti menggunakan ekspresi will. Oke, kita masuk ke pengertian information to share ya. Apa sih itu pengertian dari willingness? Willingness ya, it's used to express someone's willingness to do something ya. Ini digunakan untuk mengekspresikan tentang kemauan ya, willingness, kemauan untuk melakukan sesuatu. Ya. Oke, ini kita masuk patternnya, rumus ya. Nah, ini yang sebelah kiri ini yang positif. Seperti yang penggunaan can kemarin ya, sudah pasti untuk membentuk suatu kalimat. Yang pertama itu diawali dengan subject ya, subject. Kemudian plus modals ya, modals yang digunakan will atau mungkin boleh disingkat dengan apostrofi ll ya. Kemudian masuk infinitif ya. Infinitif itu seperti yang Mem bilang kemarin kata kerja ya. Kata kerja keberapa? Sudah pasti kata kerja pertama. Maka terbentuklah sebuah kalimat dengan subjek. Misalnya kita pakai I ya. I will send it. Ya, I will send it atau I'll. Nah, untuk baca yang pakai apostrofi ini baca I'll send it. Yang artinya aku akan mengirimnya atau aku mau mengirimnya. Oke, itu yang kalimat positif. Kita masuk kalimat negatif. Untuk negatif, ya sudah pasti pakai subjek dulu, lalu diikuti dengan negatif. Ingat, perbedaannya tadi di positif will, untuk negatif hanya ditambahkan not di belakang atau will not. Nah, bisa juga disingkat dengan kata won't. Ini bacanya won't ya. Oke, kemudian kata kerja pertama tetap, kemudian ditambah objeknya apa gitu ya. Maka jadilah sebuah kalimat I will not send it. I will not send it atau I won't send it. Aku tidak akan mengirimnya, aku tidak mau mengirimnya. Itu ya dari segi artinya. Oke ya. Do you got it? Still here? Oke, good. Ya, kita masuk untuk asking ya. Nah, asking seperti yang bilang tadi bertanya, bagaimana menanyakan kemauan seseorang. Nah, itu ya pengertiannya digunakan untuk menanyakan tentang kemauan seseorang. Maka ada rumus atau pattern. Yang pertama, ya sudah pasti ya seperti yang can kemarin, kalau dia kalimat tanya, maka posisi can berubah menjadi posisi pertama. Nah, begitu juga dengan will. Ya, will be the first position ya, will. Oke, will plus subject plus infinitive. Infinitive tadi kata kerja pertama plus kata objek atau objek ya. Oke, maka jadilah sebuah kalimat will, misalnya mau menanyakan siapa, misalnya menanyakan dia laki-laki misalnya. Will he send it? Ya, sudah pasti tambah kata tanya ya nak di belakangnya, question mark ya. Oke, will he send it yang artinya apakah dia akan mengirimkannya, atau will you send it? Apakah kau akan mengirimkannya?
Nah, seperti itu contohnya. Oke, boleh juga direspon ya. Direspon dengan positifnya yes. Kalau positifnya yes, berarti pakai yes, I will. Nah, tapi kalau dia negatif pakai no ya. No, I will not. Atau boleh langsung no, I won't ya. Ya, aku bisa untuk positifnya, untuk negatifnya tidak, aku tidak bisa gitu ya. Oke, is it clear so far? Oke, good. Oke, kita masuk contoh atau example. Nah, contohnya begini. Nah, si A mengatakan, "Will you accompany me to dentist tomorrow?" Maukah kau menemani aku ke dokter gigi besok gitu ya. Lalu si B merespon, "I will, don't worry." gitu ya. Oke, bisa. Oh, aku bisa. Jangan khawatir gitu ya. Boleh ditambahin ya dengan ekspresi lainnya. Oke, contoh yang kedua misalnya, will you do my homework gitu ya. Maukah kau mengerjakan PR-ku? Wow. No, I won't gitu ya. Oh, tidak gitu ya. It is your own responsibility. Nah, itu tanggung jawabmu gitu ya. Jadi nggak boleh ya mengerjakan pekerjaan temannya. Oke, contoh yang ketiga, would you eat my burger? Maukah kau memakan burgerku gitu ya, mungkin udah kenyang, I'm full gitu ya. Oke, si temannya boleh merespon yes sure gitu, iya tentu saja. Oke, itulah contoh dari beberapa penggunaan dari will ya, baik untuk menanyakan dan bagaimana untuk merespon untuk statementnya. Oke, kita masuk ke latihan untuk exercise kali ini. I hope you can answer 5 question here ya. Bisa dijawab 5 pertanyaan ini. The first is write 5 sentences using expression ability. Tulislah 5 contoh kalimat menggunakan ekspresi ability. Ya, untuk kali ini kita exercise-nya fokus untuk kedua-duanya ya. Yang kedua, write 5 sentences use asking ability. Yang kedua, untuk askingnya ya, menanyakan ability tentang kemauan. And number 3, write 5 sentences using expression willingness. Untuk expressing willingness seperti yang tadi ya, bagaimana mengekspresikan kemampuan. Sorry, maksud saya kemauan. Bagaimana mengekspresikan kemauan. Oke, yang keempat, write 5 sentences, use asking willingness. Nah, asking bagaimana menanyakan kemauan dari seseorang. Oke, untuk number 5 ya, listen to the audio from B1 book ya, of course from page 67, activity 4 and answer the question. Okay, for all the question you must write on in your notebook ya. After that you take the picture and upload by Google Form. Okay, after I will send you also about the audio listening ya. You can look in Google Classroom ya and listen it for 2 or 3 times. Okay, that's all for today. If you have any question, you can write your comment in comment column in Google Classroom by via Google Classroom. Okay, that's all for today. Thank you and keep spirit and good luck for your exercise. Bye.